Ya, saya minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kesiapan kelasnya sembari memimpin doa. Silakan. Perhatian, siap. Semuanya sudah siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, anak-anakku baru saja mengakui akan dirinya bahwa anakku butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk lemah yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongannya lah maka kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya ingin mempertanyakan kepada kalian tentang kabar kalian pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Mana luar biasanya? Ini luar biasa. Masya Allah, kalian bersemangat sekali. Kalian sangat bersemangat belajar matematika pada hari ini. Dan saya apresiasi akan itu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita mengakui bahwa diri kita ini sangat butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nabila Putri dan Arham Junior, Pak. Apa yang menyebabkan sehingga Nabila Putri dan Arham Junior tidak hadir pada hari ini? Sakit, Pak. Sakit. Oke, mari kita doakan teman-teman kita agar diberikan kesehatan sehingga bisa ikut bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Ya, oke, alhamdulillah kita masih bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan untuk senantiasa masih ikut beraktivitas pada hari ini. Sekarang perhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Ada 5 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan konsep operasi matriks. Sekarang perhatikan baik-baik, apa yang dimaksud dengan operasi matriks? Kemudian poin yang ketiga, kita harus mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini sering kita dapati ketika kita pelajari tentang matriks. Kemudian poin keempat tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan prosedur untuk melakukan operasi matriks. Menggunakan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan operasi matriks. Kemudian poin yang kelima adalah menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Matriksnya dan operasinya. Perhatikan baik-baik. Saya tampilkan slide di atas. Kira-kira ada yang bisa berkomentar apa yang kita lihat di depan? Apa lagi? Apa lagi? Bentuk persegi. Bentuk persegi. Apa lagi? Baik. Jadi ada kumpulan meja dan kursi yang Baris. barisnya kemana? Ada ke atas, ada ke samping.
juga berbentuk matriks. Kita sudah tahu tadi terkait daripada gambar. Sekarang kita definisikan matriks. Ada yang bisa berkomentar apa yang dimaksud dengan matriks? Oke, silakan. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam huruf biasa atau huruf siku. Alhamdulillah. Beri aplaus dulu. Ini adalah notasi matriks. Kemudian ini bentuk umum matriks. Inilah yang dimaksud dengan baris. Ini yang dimaksud dengan jadi matriks itu terdiri dari baris dan Oke. Sekarang kita berbicara tentang ordo matriks. Yang mana yang dimaksud dengan ordo? Ordo matriks itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Berarti ini ordonya berapa? 2. Oke. Banyaknya ordonya 2 kali 2. Sekarang kita berbicara tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu dikatakan sama jika matriks A ordonya M dikali N ditulis dengan A dengan indeks, ini indeks M kali N. Dan matriks B berordo PQ ditulis dengan indeks B PQ. B PQ, PQ itu bertanda bahwa posisinya berada pada baris P kolom ke Q. Oke, lanjut. Sekarang kita berbicara tentang transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks berordo M kali N, maka transpose dari matriks A dinotasikan adalah transpose A adalah matriks berordo N kali N. Jadi transpose itu yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Jadi kita sudah tahu tentang materi di atas. Sekarang kita membagi kelompok dan saya akan perlihatkan kelompok kita masing-masing. Nah, kita sudah lihat tadi di atas. Oke. Sekarang perhatikan nama kelompoknya. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok keenam. Ada di atas nama-nama kelompoknya. Silakan. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan memberikan bahan ajar yang berbentuk artikel. Apa tujuannya sebenarnya bahan ajar yang saya berikan kepada kalian? Ini berbentuk diferensiasi konten. Saya sudah tampilkan tadi materi yang berkaitan dengan visual. Sekarang saya akan berikan juga materi layout yang berupa artikel. Kemudian beserta dengan lembar kerja peserta didik, di mana saya akan memberikan kesempatan kalian untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi selama 35 menit ke depan. Kalian akan berdiskusi selama 35 menit ke depan. Apabila dari kalian ada yang tidak memahami materi, maka saya bisa mendatangi kalian untuk melakukan pembimbingan. Sekarang saya akan bagikan kalian LKPD sekaligus bahan ajar yang menjadi artikel untuk kalian sebagai diferensiasi konten yang saya berikan kepada kalian.
data terkait daripada LKPD kalian, silahkan kalian berdiskusi dengan sesama teman kalian, sekelompok kalian, untuk kemudian menghadirkan sebuah kesimpulan daripada hasil diskusi kalian. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi, menyelesaikan LKPD-nya selama 35 menit ke depan. Silahkan. Jika ada masalah, nanti saya akan bertanya kalian. Kalau double minus begini langsung tambah. Minus 7 kurang berarti tambah. Minus 7 tambah 3. Isi salah. Minus 7 tambah 3. Minus 4. Nah, sama kayak gini. Minus 7 tambah 4. Kan lebih besar minus. Berarti ini minus 3. Nah, kalau ini 4, pilih 3 berarti minus 4, tak? Nah. Oke. Satu kali 7, 2 kali 6, tak? Berarti langsung dinilai na do. 1 kali 7. 7 berarti 7 bagi tambah. Iya. Jadi 2 kali 6. Iya. 2 kali 6 12. 12 begitu. Oh, iya semua. Iya. Oh iya Pak. Makasih Pak. Tambah. Bos, minus 7 tambah 3, minus 4. Ya, kalian juga bisa sharing di caranya, Pak. Ya, kalian bisa juga lihat contohnya yang ada di grup kalian. Ada di grup kalian juga. Saya sudah kirimkan. Kalian bisa manfaatkan itu sebagai sumber belajar kalian selain daripada apa yang saya berikan. Dua kali 6, 12.
Bagaimana, Mak? Selesai semua? Oke, saya berikan lagi waktu. Sudah berapa menit kita bekerja? Bagaimana, sudah selesai semua? Iya Pak. Pak. Kepada kalian belajar matematika. Sekarang untuk KBD nomor terakhir, siapa yang bisa presentasikan untuk nomor terakhir? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operasi perkalian matriks yang akan diselesaikan oleh saudari Siti. Untuk menentukan hasil dari perkalian matriks, yaitu dengan cara untuk mendapatkan hasil dari perkalian matriks, yaitu baris dikali dengan kolom. Yang pertama yaitu 1 kali 7 ditambah dengan 2 dikali 6. Selanjutnya yaitu 3 dikali 7 ditambah dengan 4 dikali 6. Lalu dilanjut dengan baris pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B, yaitu 1 kali 9 ditambah dengan 2 kali 4. Selanjutnya yaitu 3 kali 9 ditambah dengan 4 kali 4. Lalu setelah itu kita akan mencari hasil dari perkalian elemen yang telah kita tuliskan, yaitu pertama 1 dikali 7 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu 3 kali 7 sama dengan 21 ditambah dengan 4 kali 6 yaitu 24. Lalu 1 kali 9 ditambah dengan 2 kali 4 yaitu 9 tambah 8. Selanjutnya 3 kali 9 yaitu 27 ditambah dengan 4 kali 4 ditambah dengan hasil dari 4 kali 4 yaitu 16. Selanjutnya 7 akan dijumlah dengan 12. 7 tambah 12 yaitu 19. Lalu 21 tambah 24 hasilnya yaitu 45. 9 tambah 8 hasilnya 17. Lalu 27 tambah 16 hasilnya 43. Inilah hasil dari perkalian matriks.
Apakah ada pertanyaan? Saya bisa dijelaskan yang untuk menentukan hasilnya. Yang saya itu dijelaskan ulang bagaimana cara-cara kita bisa 1 kali 7 ditambah 2 kali 6 gitu. Nah, untuk mendapatkan 1 kali 7 tambah 2 kali 6 yaitu baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom. Mendapatkan 1 kali 7 tambah 2 kali 6 yaitu dengan cara pada baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B seperti 1 dikali dengan 7. Lalu ditambah dengan 2 dikali 6. Dan selanjutnya yaitu baris kedua pada matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B yaitu 3 kali 7 tambah 4 dikali dengan 6. Nah, untuk mendapatkan 1 kali 9 tambah 2 kali 4 yaitu dengan cara mengkalikan baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 1 kali 9 ditambah dengan 2 dikali dengan 4. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan 3 kali 9 tambah 4 kali 4 yaitu dengan cara mengkalikan baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 3 dikali dengan 9 lalu ditambah dengan 4 kali 4. Apakah sudah mengerti? Sudah. Bagaimana dengan yang lain? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Beri aplaus dulu untuk luar biasa sekali. Oke. Silakan. Itulah hasil diskusi kami tentang operasi perkalian matriks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengecek kembali apakah kita masih berada pada suasana fokus atau tidak? Tidak. Untuk menghadirkan diri kita, apakah kita masih berada di kelas? Saya ingin mengecek apakah betul-betul kalian masih semangat belajar matematika? Asik, menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempresentasikan materi yang sudah kita diskusikan dari tadi. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang mau merefleksi materi kita? Siapa yang mau merefleksi materi kita? Sebelum saya berikan post test kepada kalian. Kira-kira apa yang sudah kita belajar pada hari ini? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri. Yang telah kita pelajari pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah penggolongan elemen dalam baris dan kolom ditandai dengan kurung siku, kurung biasa, dan double nilai mutlak. Kita juga telah mempelajari ordo matriks, kesamaan matriks, dan kita juga telah mengimplementasikan atau telah mengerjakan soal tentang operasi matriks. Oke, berapa? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena Bapak akan memberikan kontes kepada kalian sejauh mana pemahaman kalian terkait daripada materi. Oke, alhamdulillah kita sudah mempresentasikan, kita sudah merefleksi. Sekarang saya ingin mengecek sejauh mana pemahaman kalian terkait daripada matematik pada hari ini. Sekarang saya akan membagikan QR code. Di QR code ini berisi soal di dalamnya. Apakah semuanya punya gadget?
soal ini. Dalam rentang waktu 10 menit, kalian diberikan untuk kemudian menyelesaikan soal ini. Oke, saya bagikan mulai dari sini. Di dalam sini yang sudah di barcode. Oke, bagaimana waktu sudah habis? Silakan submit, kirim. Oke, semuanya silakan karena waktu sudah habis. Yang alhamdulillah waktu sudah habis. Silakan semuanya yang sudah menyelesaikan di submit, jangan lupa dikirim karena kalau tidak dikirim kita tidak mengetahui sebagaimana atau sejauh mana kemampuan kalian dalam pemahaman materi kalian terkait daripada matriks. Oke, apakah semuanya sudah submit? Sudah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah belajar tentang matriks. Oke, kesimpulannya terkait dari matriks. Matriks itu yang perlu diketahui adalah yang pertama, matriks pada dasarnya berukuran persegi, di mana di dalamnya terdapat elemen. Kemudian ada apa? Dihimpun oleh kemudian pada matriks ada oke. Pada dasarnya kalau kita mau mengoperasikan matriks penjumlahan itu harus dijumlahkan sesama elemennya atau elemen satu sisi. Oke. Begitupun kalau pengurangan dan perkalian. Kalau perkalian matriks kita memperkalikan antara baris dengan kolom. Oke. Alhamdulillah seluruh rangkaian materi kita pada hari ini kita sudah anggap selesai, dan materi berikutnya kita akan menjelaskan tentang matriks yang berkaitan dengan determinan matriks dan inverse matriks serta berkaitan dengan operasi-operasi matriks lainnya yang berkaitan dengan matriks. Tapi sebelum kita menyudahi pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengecek kembali bagaimana, apakah masih tetap segar belajar matematika? Asik, menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan baik-baik. Materi kita sudah anggap selesai pada hari ini. Silakan. Ya, sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk kemudian kita sudahi materi kita pada hari ini. Silakan. Kalian siap.